Trading Card Game Pokemon atau TCG Pokemon merupakan permainan kartu Pokemon yang populer di berbagai kalangan. Kartu TCG Pokemon sendiri bahkan bisa mencapai ratusan juta rupiah. Magelang memiliki komunitas Pokemon bernama Pokemon Center Magelang yang terbentuk sejak tahun 2019 dan kerap mengadakan turnamen TCG Pokemon. Nama saya Terry Indra Kesuma, panggilannya Terry. Nama saya Raymond, Ketua Komunitas Pokemon Magelang. Selamat malam pemirsa, nama saya Randy Sani. Saya di sini mewakili komunitas Charizard Mafia Indonesia, juga sebagai bagian dari komunitas Pokemon Magelang. Saya di komunitas biasa dipanggil Galang. Saya di sini sebagai anggota komunitas. Dulu tuh dari hobi sebenarnya sih. Jadi waktu itu bareng sama kakak saya ini, sama Randy. Jadi kita waktu itu seneng main Pokemon bareng. Nah, terus kok ketambahan teman-teman, dapat banyak orang. Nah, akhirnya kita bikin komunitas juga. Gitu. Sekitar 4 tahun yang lalu mungkin ya. Mungkin ya. 2019 ya? Tahun 2019. Jadi waktu Pokemon itu kayak merilis kartu Indonesia. Nah itu terus beberapa bulan tuh kita ada komunitasnya. Kita tuh biasanya tiap beberapa minggu sekali itu kumpul. Biasanya kita kayak ya have fun lah. Kita ngomongin tentang Pokemon. Terus kita juga ada turnamen, tanding. Awal-awal kalau saya tuh belum lama sih ya. Jadi mungkin sekitar 8 tahun yang lalu ya. 8 tahun yang lalu. Lama itu. Lama itu. Ya kalau dibanding sesepuhnya ya masih baru lah. Jadi dulu tuh sebelumnya ya cuman beli kartu aja, dibeliin orang tua kan kartu, belum tahu cara mainnya gimana, cuman suka aja kartunya. Terus lama-kelamaan keluar gamenya, namanya dulu PTCGO ya, Pokemon Trading Card Game Online. Itu dulu sempat booming sekali lah. Saya Awalnya hanya coba-coba. Iya, suka main online kan. Nah, lama-kelamaan ya saya tertarik sama yang fisiknya. Akhirnya saya kalau mau fisik kan harus ketemu orang. Nah, saya nyari komunitas dulu tahun berapa ya? Di tahun 2000 Sekitar 2019 ya 2019-an. Raymond buat ikut komunitas TCG Pokemon TCG ini. Jadi ya sampai sekarang Masih kumpul ya. masih kumpul. Dulu tuh dari gamenya sih kok pertamanya, Game Boy-nya itu. Terus ya dibeliin sama orang tua. Pokemon tuh soalnya emang aku bilang spesial ya. Itu kayak salah satu yang nomor 1 di dunia lah itu. Kartun game itu Pokemon ini. Franchise dengan penghasilan paling tinggi di dunia ya. Ngalahin One Piece, Naruto, JoJo's Bizarre Adventure. Kayak number 1 franchise turnover di dunia Pokemon. Karena saking apa ya, bagusnya itu, terus mulai masuk di situ-situ, akhirnya ya keterusan lah sampai jadi komunitas gitu. Jadi senang Pokemon lah. Awal mula saya kenal Pokemon itu dari orang tua. Saya dibekali oleh perilmuan yang luar biasa untuk menempuh bahtera kehidupan, yaitu ilmu Pokemon. Saya diajarkan Pokemon oleh orang tua. Dan sampai sekarang Pokemon tuh begitu magical guys. Jadi Pokemon ini bukan hanya sarana refreshing, tapi juga sarana saya berkompetisi, juga sarana saya bekerja, koleksi, membuat perusahaan khusus bergerak di bidang TCG ini guys. Jadi sampai sekarang kita ada komunitasnya ya di Pokemon Center Magelang. Kalau kalian mau join dengan kita orangnya fun-fun juga dan sangat passionate tentang Pokemon, bisa join di Pokemon Center Magelang FB. Join dan rasakan keseruannya. Gitu guys, join dan rasakan guys. Kita Poketsuan bareng-bareng, kita seru-seruan bareng-bareng. Kalau saya dari dulu kan nonton kartunnya di TV, terus meskipun nggak tahu dia alur ceritanya gimana atau karakternya gimana, tapi kan yang namanya anak-anak suka sama kartun kan. Terus lambat laun ada mainan puzzle kecil gitu kayak koin metal.
suka dulu ngumpulin, dan semakin tua semakin hilang ya. Pas udah lupa sama Pokemon, tiba-tiba kan lihat Facebook ada video orang buka kartu Pokemon. Dulu nggak tahu itu kartu Pokemon apa-apa, dibuka dapat yang langka kok, ini dia teriak-teriak ngapain gitu. Terus ternyata lihat, oh ada harganya, cari di Magelang ternyata ada satu toko yang jual Pokemon, beli, isinya kosong, ampas gitu, nggak ada harganya sama sekali. Tapi langsung kepikiran, kalau aku berhenti di sini, suksesnya kapan? Nggak bakal bisa ngerasain serunya, nggak bakal bisa ngerasain cuannya. Makanya meskipun kemarin itu rugi, aku beli terus. Cari, kalau misalkan aku kan butuh teman, otomatis kalau misalnya itu kartu fisik, barang fisik ternyata bisa buat mainan. Cari di komunitas, grup Pokemon TCG Trainer Indonesia, cari komunitas di Magelang itu ada apa enggak? Ternyata ada, dikontak sama Mas Raymond sama Mas Randy. Langsung disuruh masuk komunitas dan join sampai sekarang. Pokemon Company itu sendiri mengeluarkan produk, selain TCG, mereka mengeluarkan banyak figur juga. Figur yang kecil, figur jari, figur Plasis, plasis, yang boneka-bonekaan, taplak meja, playmat, sleeve, deck box, segala macam. Cuman stickers, kita lebih ke TCG. bergabung ke TCG. Karena merupakan salah satu produk nomor satunya sih. TCG, lalu figur kayak toys gitu. Salah satu yang benar-benar bisa diuangkan kan salah satunya TCG yang nomor satunya ya. Kita bukannya ngomong soal uang melulu, tapi kita kan juga umurnya juga, saya udah 30. Mungkin teman-teman juga yang nonton mungkin ada ada merupakan dari kalangan orang-orang yang udah separuh umur kehidupan kayak 40, 30. Nggak tahu mau kemana. Yang merasa kayak, oh ini aku waktu masih kecil masih pernah nih mainan Pokemon ini guys. Tapi kalau umur 40, 30 rasanya udah nggak pas gitu. Udah punya anak, udah sibuk. Ternyata bisa loh guys, misalnya dibuat berdagang, dibuat investasi, dibuat fun sama teman-teman. Pokemon memiliki itu semua sebagai produk dengan franchise turnover nomor 1 di dunia, Pokemon. Jadi kalau kalian mengoleksi TCG, level 1-nya itu adalah kalian dikasih. Jadi kalian bahkan nggak ngerti ini apa ini, dikasih temen nih. Level 2-nya mungkin apa ya? Udah mulai tahu lah harganya. Udah mulai tahu. Tapi dari segi hobi itu sebenarnya banyak sih, kayak Pokemon itu kan, kalau kebetulan kita kan fokusnya di TCG. Ada orang yang fokusnya koleksi plasis gitu ya, bonekanya. Ada yang suka figurnya, bahkan grup figurnya pun juga gede ya. Di retail toko-toko retail itu kan banyak yang jual juga. Dan grup jual belinya aktif banget. Iya, aktif sekali bahkan. Itu bahkan kita nggak terlalu figur juga kan. Nggak terlalu figur. Ada komunitasnya yang sebesar itu di figur, kartunya juga. Dan bahkan kalau bilang kartu pun, misal ada orang yang cuma suka Charizard, paling suka favoritnya Charizard, bikin grup sendiri, bikin komunitas sendiri. Dan suka Pikachu ya, contohnya Charizard Mafia ini. Ya, tapi kalau orang hobi itu pada akhirnya nanti memang harus fokus. Jadi namanya istilahnya fokusan lah. Jadi misal dia fokusnya ngoleksi apa ini, dia sukanya misal Charizard ya, dia mau ngelengkapin yang Charizard dulu misal. Biasanya gitu ya. Suka Pikachu gitu. Jadi lebih tertata kan kalau di hobi itu kan. Sebenarnya kartu Pokemon ini adalah kertas ya. Kertas ini ada kondisinya. Jadi di dunia ini ada beberapa grading company atau pihak yang lebih atau udah ternama yang punya kewenangan atau biasa diserahi untuk mengautentikasi kondisi-kondisi kartu. Misalnya yang saya pegang ini adalah grading company PSA atau grading company yang paling laris di dunia. Mereka 1 tahunnya bisa ngegrading kayak 300.000 atau 3 juta kartu. Ini juga ada yang dari BGS atau Beckett, juga dari grading company CGC. 3 tersebut adalah grading company terbesar di dunia untuk kartu TCG tersebut. Nah, ini yang pertama kali di Indonesia dan satu-satunya komunitas Charizard Mafia Indonesia, bukan saya doang nih. Jadi kayak grading company yang derived dari community gitu. Kita bikin produk yang namanya
Zard Mafia Grading. Kita sampai saat ini udah nge-grade lebih dari 2000 kartu, meliputi direct transfer juga Tokopedia. Untuk kalian yang tertarik, karya anak bangsa, UV resistant dan juga glueless, case-nya kuat, high quality, handcrafted, kerajinan tangan orang Indonesia, bisa join kita di Charizard Mafia Indonesia Facebook. Nanti kalian bisa download submission forms-nya dan ikuti langkah-langkah di dalam submission forms tersebut. Be proud, be local, be UV resistant. Oh, kita juga nggak nge-grading Pokemon walaupun kita di video ini discuss Pokemon. Kita udah nge-grading Naruto, One Piece, juga custom cards, Yu-Gi-Oh! MTG, Dragon Balls, kartu Koreaan, Naruto Kaio Chinese, juga SpongeBob SquarePants, Demon Slayers, banyak guys. Kalau kalian penasaran, kepoin aja Facebook Charizard Mafia Indonesia dan juga jangan lupa di Pokemon Centre Magelang tadi itu. Sebelum dan setelah grading ada perbedaan, yaitu autentikasi. Yang pertama adalah kartu ini original atau enggak, dan yang kedua kondisinya. Jadi karena kartu itu sendiri ya cuman sebuah kertas, kondisi itu sangat berpengaruh di TCG. Terutama semakin lama kartu tersebut, kondisi itu makin berpengaruh. Karena kalau kartu-kartu modern itu kan kondisinya kebanyakan bagus karena orang-orang di tahun 2023 udah tahu cara menyimpan kartu. Tapi kalau tahun 1999, kondisi suatu kartu itu sangat berpengaruh. Contohnya kartu yang saya pegang ini adalah kartu paling mahal Pokemon ya guys ya. Kartu paling mahal yang bisa ditarik dari booster pack manapun di Pokemon. Ini kalau kondisi 10 di grading company PSA harganya 2 miliar. Tapi ini kondisi 5, jadi harganya cuma bahkan nggak sampai separuhnya dari yang kondisi 10. Gitu. Jadi dari segi kolektabilitasnya sangat berpengaruh. Sama kalau yang generally, harga kartu itu akan menaik sejumlah ongkos grading untuk kartu-kartu modern jika di grading di company tertentu. Contoh kalau misalnya di PSA, ongkos gradingnya minimum di sini bukanya 500.000 ya. Banyak yang buka jasa grading ke PSA, ngongkosinnya 500.000. Jadi kalau habis di grading minimal harusnya akan kita ekspektasinya naik 500.000. Kalau Zard Mafia Grading ini kita bukanya murah, karena kita pingin jasa ini bisa dinikmati semua kalangan juga. Jadi kita cuma narik 150.000. Jadi mungkin kita ekspektasi juga bisa naik 150.000. Tapi nggak menutup kemungkinan, tergantung pasar, semua value di tangan pasar gitu juga. Mungkin ada yang menghargai, ada yang masih ragu-ragu, bisa kepoin kita lebih lanjut makanya kalau kalian masih ragu-ragu gitu guys. Tergantung permintaan pasar ya, mungkin dari gambarnya, terus Pokemonnya, mungkin kalau Pokemon yang lebih populer itu bakal lebih diminati, lebih tinggi kayak harganya. Pikachu populer guys, kalian tahu semua Pikachu, tapi kalian tahu nggak Miss Magius? Nggak tahu kan? Nah itu nggak populer guys. Jadi Miss Magius murah. Terus gitu ya. Tadi ada rarity-nya itu Rarity. SR. Jadi walaupun kartunya Pikachu, ada yang Pikachu-nya gambarnya lebih bagus. Itu lebih mahal ya, lebih mahal. Ada tekstur Lebih limited promos. Supply and demand, makin banyak kartu itu limited, makin banyak dicari orang, dia bakal lebih mahal. Juga contohnya kartu Pikachu Scream itu yang dimiliki teman saya di sana itu sekarang udah 100 juta ya, BGS 10 ya. Sampai ya? 110. Padahal dulu waktu baru pertama kali keluar berapa itu? Berapa ya? Ini saya belinya dulu 2,5. 2,5 juta kan? 2,5 juta. Tahun berapa itu? Tahun 2017. Tuh tahun 2017 2,5 juta, sekarang melambung sampai 100 juta karena kondisi graded. Dan itu bukan kita ngabur ya guys ya, bukan ini 100 juta, bukan. Itu tergantung sold listing eBay dan kondisi pasar dunia gitu juga. Jadi kayak kalian main Pokemon itu bisa benar-benar invest, bisa benar-benar kompetisi, bisa dibuat pekerjaan, bisa buat macam-macam gitu. Bahasanya juga ngaruh sih. Jadi kan Pokemon ini kan bahasanya banyak ya, ada Jepang, Indonesia, Thailand, banyak sekali. Jadi ada kartu, misal saya contohkan Charizard aja. Charizard yang bahasa Jepang sama bahasa Inggris itu beda harganya. Ada seri tertentu yang bahasa mahal Jepang, seri tertentu mahal Inggris. Iya, seri tertentu mahal Inggris. Jadi nggak selalu itu sih. Tapi karena perbedaan bahasa itu juga jadi lebih menarik. Karena permintaan pasarnya juga menentukan sih. Lebih suka Jepang. yang bahasa Jepang dan bahasa Inggris.
Sama mungkin dari kemampuannya itu. Jadi kayak tiap Pokemon tuh ada kayak jurusnya, HP-nya sendiri ya. Kadang kalau playability ya guys, playability. lebih kuat untuk permainan, untuk kartu modern yang terutama yang dikeluarin distributor Pokemon resmi AKG itu. Biasanya yang lebih kuat juga lebih mahal. Lebih kuat, lebih mahal. Jenis kompetisi dalam Pokemon TCG itu sebenarnya gini Pak, kalau untuk trading card game itu ada yang ikuti peraturan standar, ada yang ikuti peraturan expanded. Kalau standar itu adalah beberapa ekspansi terakhir ya guys, yang ekspansi terakhir yang dikeluarin oleh Pokemon. Kenapa begitu? Karena Pokemon ngerilis produk baru, mereka pingin produk yang terbarunya kan terjual, makanya mereka bikin limited competition yang dinamakan format standar sama expanded. Kalau kompetisi yang lain sebenarnya belum ada, cuman kalau TCG kuat-kuatan deck ngikuti format tadi standar sama expanded. Dan itu kalau kita ngadain di sini berhadiah ya. Berhadiah kadang-kadang ada hadiah default dari AKG, yaitu distributor utama Pokemon, juga ada hadiah dari kita sendiri dari komunitas ke member-membernya gitu. Betul, kalau versi kartu Pokemon ada Indonesia yang paling baru dari versi kartu Pokemon, juga sebelumnya ada Korea, Chinese Simplified, Chinese Traditional, ada juga French, German, Polish, English, Jepang, sama mungkin ada yang kelewat. Spain. Banyak. Bahasa Jawa nggak ada ya? Semoga bisa ada ya. Buat simpelnya mungkin cara paling gampang mengenalin kartu yang langka sama enggak itu, yang enggak biasanya nggak menyala atau nggak ada hologramnya, nggak foil gitu. Semakin langka otomatis dia semakin mewah dari tampilannya. Terus ada yang membedakan lagi dia dari tahun pembuatannya. Biasanya kartu yang lebih tua cenderung lebih mahal, tapi juga termasuk rarity sama popularitasnya. Nah itu selain untuk membedakan kartu ori dan KW, selain kalian bisa mengirim ke Zord Mafia Grading, itu adalah industri grading company pertama dan satu-satunya di Indonesia, di mana kalian bisa mengautentikasi atau melihat dari segi mata profesional kondisi kartu kalian, juga sebenarnya dari depan dan belakang itu kelihatan guys. Jadi kalau kartu-kartu yang asli seperti yang kita lihat di sini, warnanya itu saturated, warna birunya bener-bener nyokot. Tapi kalau misalnya kartu itu nggak ori, itu biasanya warnanya agak lumer, fontnya juga agak off, juga holo patterns-nya juga tidak seperti holo patterns kartu-kartu yang asli. Misalnya ada tekstur di bagian SR, HR juga. Holo patterns bisa salah, gambarnya bisa salah, karakternya bisa karakter Digimon ya guys ya kalau kartu palsu ya. Juga ya itu tadi, warna belakangnya itu paling kentara sih kalau Pokemon. Pokemon merupakan salah satu TCG yang kalau membedakan kartu asli sama kartu nggak asli itu paling mudah sebenarnya. Rarity-nya ada beberapa, ada yang common atau biasa, uncommon atau yang nggak biasa, rare atau yang langka. Meskipun yang rare itu masih ya nggak terlalu mahal atau yang benar-benar biasa aja. Yang lebih tinggi berarti ada double rare, ada triple rare. Itu yang double rare biasanya V sama EX, yang triple rare itu biasanya V-Star, V-Max. Kalau yang lebih tinggi lagi, nah ini mulai yang punya harga, ada harganya, itu yang SR atau Secret Rare, yang rarity-nya itu nggak tertera dari list atau situs resmi Pokemon. Dia benar-benar langka sampai nggak di-reveal sama sekali. Terus ada Hyper Rare, dia biasanya silver ya, silver tekstur gitu ya. Silver tekstur. Hyper Rare. Terus ada Ultra Rare, dia emas. Dan Alternate Art, Secret Rare, Alternate Art, dia yang artnya itu beda sama yang asli, dia jauh lebih langka. Dan otomatis harganya juga semakin tinggi, semakin mahal. Semakin mahal. Kalau dulu zaman 1999 di mana Pokemon ini baru rilis, rarity tertinggi itu sebenarnya rare holo ya guys. Rarity tertinggi adalah rare holo, tapi semakin printing company advance, mereka bisa bikin tekstur, mereka bisa bikin SR, HR dan kayak gitu. Dan mereka juga harus ada strategi baru supaya produknya tuh tetap laku, jadi nggak bisa bertahan cuma di rare holo aja. Rarity-nya semakin ditambah gitu dari Pokemon Company Nintendo. Aku kan memang suka pekerjaan yang membuat sesuatu kan, suka berkarya, dulunya juga suka gambar, suka origami segala macam. Dan karena aku punya Pokemon, lihat-lihat YouTube juga, ternyata ada
art atau kesenian yang bikin gambar 2 dimensi ini bisa jadi 3 dimensi, menimbulkan gambarnya. Nah, contohnya yang di sini itu dia saya ngambil kartu yang sama, beberapa kartu yang sama, saya potong-potong, terus saya jadikan satu, saya rakit sampai jadi yang namanya, kalau orang luar nyebutnya shadow box. Dia kalau misalnya orang-orang sini biasanya bilang kartu 3 dimensi. Kalau dulu mungkin anak-anak suka beli yang versi 2000-an tanpa ada karakter-karakter khusus. Tapi mereka kan potongan dari pabrik, nggak ada unsur kreativitasnya. Nah, ini kan saya yang bikin. Buat satu karya itu dia kalau misalnya di lembur bisa makan waktu 8 sampai 12 jam itu kalau benar-benar lembur tanpa ninggalin porsi kerjanya. Tapi cukup puas lah, sempat laku juga beberapa. Sejauh ini baru bikin sekitaran 11 atau 12-an project. Sempat dulu dihadiahkan buat ulang tahun Mas Rewan juga. Dan sebenarnya saya menerima commission yang mau coba minta dibikinin shadow box seperti ini. Kalau misalnya di rumahnya kalian punya kartu-kartu bisa dikirim ke saya, nanti kontak-kontakan aja. Aku suka shadow boxnya itu loh, jadi kayak kartunya itu terkesan lebih real gitu, lebih 3D ya? 3D-nya. Jadi kartu Pokemon bukan melulu ditandingin, dikoleksi, juga bisa dibikin artwork guys. Apalagi saya bikin, coba gimana sih kartu yang nggak ada harganya ini, atau yang harganya terlalu murah ini saya bikin jauh lebih mahal dengan ya rakitannya saya atau caranya saya sendiri. Karena dulu juga sempat ada di Facebook pas lagi upload postingan seperti ini, wah orang pertama ini yang bikin kayak gini di Indonesia. Ya bukan di dunia sih, tapi udah kebanggaan aja sendiri. Sempat ada beberapa orang yang coba-coba juga bikin, tapi mereka maaf nggak awet buat diterusin. Ya masih syukur lah bisa bertahan buat bikin ini terus-terusan. Bisa kontak lewat messenger di Facebook saya, Galang N. Saya sebenarnya juga mau bikin Instagram tentang ini juga, update shadowboxnya, projectnya, sama juga bikin TikTok lagi, tapi nanti kedepannya aja. Sambil saya bikin beberapa dulu banyak. Kalau saya ini sih sama ada hubungannya dengan Pikachu. Saya ini tuh dulu saya beli 2,5 juta ya. Nah, pas ya berapa tahun yang lalu ya itu, 7 tahun yang lalu ya ada ya. Jadi, harganya itu cuma 2,5 juta ya, mahal. Ini hitungannya mahal sekali waktu itu, kayak udah enggak ya. Ngapain selembar kertas 2,5 juta? Enggak ada yang suka kartun itu, soalnya enggak holo. Enggak holo. Enggak hologram, enggak ada hologram, enggak ada teksturnya. Tapi saya lihat menarik aja, kayak apa? Ini kan namanya Pikachu Scream. Kolaborasi sama museum. Iya, dari museum di Jepang, Edward Munch ya. Jadi dia bikin, akan ada lukisan The Scream itu kan lukisan mahal juga kan. Nah itu dibikin versi Pikachu-nya. Nah waktu itu, wah saya suka ini Kak. Soalnya kayak, ya, kebetulan saya suka dengan bahasa Jepang juga ya, jadi saya beli 2,5 juta. Ya ternyata beberapa tahun kemudian itu To the moon. Ya, harganya itu sempat luar biasa. Sempat fluktuasi. Waktu itu kan ini kan belum di-grading ya, waktu itu masih raw ya. Itu harganya masih 7 juta, 8 juta. Itu wah menarik ini. Dan saya mikir kalau saya grading kan bisa lebih mahal harganya. Akhirnya saya grading kan ya dapat BGS 10, dapat poin 10. Waktu itu harganya poin 10 tuh masih berapa ya? Masih nggak ada 20 jutaan mungkin. Mungkin 15 juta aja nggak ada mungkin poin 10. Terus beberapa tahun yang lalu ya, 1 tahun, 2 tahun yang lalu itu ada YouTuber Amerika itu kan dia suka beli kartu, buka-bukain kartu juga kan. Nah itu kartu Pokemon tuh mulai mahal jadinya. Nah saya cek terakhir ini tuh last shotnya sekitar 100 juta lebih. Nah ini bahkan ada yang udah nawar juga tapi belum dikasih ya, belum dikasih bro. Eman bro, maksudnya bisa naik lagi bro. Iya, bisa naik lagi. Tahun depan bisa 1 miliar, kita nggak tahu kan. Saya ada kartu KFC Charizard
produksi di Jepang tapi adalah kartu Indonesia yang ditandatangani oleh Jason Page. Untuk kalian yang belum tahu, Jason Page itu adalah vokalis official Pokemon theme song yang lagunya Pokemon. Nah itu guys, itu sekarang udah jadi teman kita juga, kita ditandatanganin dan diautentikasi sama BGS Beckett. Ini juga ada kartu paling mahal yang bisa ditarik dari booster box, dan juga ada, ini adalah kartu yang dibikin oleh saya dan teman saya, dan ini merupakan kartu custom yang pertama kali masuk di slab PSA. Kenapa ini bisa masuk? Bukan kartu custom atau kartu non-ori bisa di-grade di sini ya guys ya, tapi dia punya autograph dari Jason freaking Page lagi, Jason Page itu sendiri guys. Dan pengalaman-pengalaman yang menarik itu banyak banget guys kalau di Pokemon. Uniknya itu kalau buat saya sendiri ya guys ya, kalau buat saya sendiri itu semua kartu Pokemon yang saya punya itu ibaratnya saya beli tanpa mengganggu gugat uang untuk makan. Jadi udah kayak berdagang, karena saya orangnya suka berdagang gitu. Jadi saya dapat untung dari berdagang satu kartu, beli yang lebih mahal, diperdagangkan lagi, beli yang lebih mahal, diperdagangkan lagi, ekspor impor, beli yang lebih mahal. Akhirnya kekumpul lumayan banyak kartu Charizard. Kalau dari kecil aku dimaininnya Pokemon sama orang tua. Jadi tiap kali aku ngelihat ini, aku mungkin keinget guys, kayak sosok almarhum ibu, sosok ayah gitu juga. Keinget masa-masa menyenangkan waktu kecil gitu. Kalau aku sih bukan, mohon maaf ya, bukan nggak ada kesan sentimental sama Pokemonnya sih, cuman malah jadi keinget karena Randy bilang kayak gitu. Aku tuh dari kecil kalau yang namanya pegang mainan, punya mainan tuh nggak boleh sama sekali kan. Ya katanya suruh belajar apa segala macam biar pinter, atau ini nggak bikin duit, atau nggak bisa bekerja segala macam. Dan sekarang bangga aja karena aku bisa membuktikan sama orang tua kalau mereka itu salah dan ini tuh bisa jadi duit gitu. Makanya sekarang aku puas-puasin yang namanya beli kartu, yang namanya punya barang yang agak mahal buat investasi. Jangan ragu-ragu yang namanya ambil ini, ambil dia, ambil yang sana biar dapat keuntungan lebih. Ya coba-coba shadow box itu juga lagi buat pencabangan. Saya mewakili komunitas Charizard Mafia Indonesia dengan bangga menyatakan kalau Charizard itu adalah number one karakter di Pokemon. Jadi kayak karakter yang paling dikenali di Pokemon. Charizard, Pikachu, dan di bawahnya ada kayak karakter-karakter seperti Snorlax, Psyduck, Lugia, Rayquaza yang mungkin kalian tahu, mungkin kalian juga enggak. Tapi kalau orang-orang awam mungkin taunya Charizard sama Pikachu guys. Sampai ada komunitasnya, sampai ada grading company-nya, walaupun kita kayak bukan Charizard Mafia Grading, tapi Zard Mafia Grading untuk copyrights. Ada Mona Lizard segala. Mona Lizard lukisan, dan kartu-kartu yang kayak Pikachu atau Charizard itu karena merupakan karakter yang paling dikenal, punya value yang paling tinggi guys. Jadi investment materials yang lumayan oke ya. Charizard mungkin 10.000 guys. Tapi yang dipajang di sini yang lumayan ada harga lah. Yang lumayan, kan kartu 1999, kartu vintage semua kalau Charizard. Holo Indonesia kan banyak banget. Kartu yang diincar aku sebenarnya ada. Walaupun aku nggak suka kartu Pikachu. Tapi ada satu kartu yang lebih mahal daripada kartu ini guys. Ada satu kartu yang lebih mahal daripada kartu ini. Kartu Pikachu Illustrator. Itu cuman kayak di print kayak 300 biji di dunia. Cuman keuntunganku belum sampai situ. Keuntunganku belum sampai di nominal itu. Jadinya aku berusaha berdagang supaya bisa mendapatkan kartu itu suatu saat gitu. Kartu itu aku lihat kayak dipunyai Logan Paul, dipunyai Steve Aoki, Sultan di Dubai. Serius ini di videonya ada. Kayak holy grail bener dalam Pokemon itu. Suatu saat saya bakal menyentuh kartu itu. Kalau kita kumpul-kumpul itu biasanya ada beberapa alasan. Kita kumpul cuman kangen-kangenan, temu kangen, atau kita memang ada turnamen wilayah, contoh turnamen Magelang gitu. Turnamen Magelang biasanya kita kasih hadiah kartu gym, kartu-kartu atau pack-pack yang masih sealed, pack-pack yang masih dibungkus rapi. Itu kita kasih ke pemenangnya. Kalau misalkan alasan yang lain biasanya karena ada turnamen resmi. Jadi pusatnya si distributor ini, AKG ini,
mereka biasa mengadakan turnamen yang bisa diselenggarakan dimanapun asal ada komunitasnya. Iya. Kita laporan kalau kita mau menyelenggarakan Ya itu tetek turnamen. bengeknya, jatahnya dia lah ya. Distributornya kan Remon ini. Kita kalau kita sebagai anggota cukup join di Pokemon Sentre Magelang, nanti kita diskusi di situ di grup WA-nya atau di grup FB-nya kapan ada limited event, lalu kita bisa kumpul untuk main gitu guys. Bagusnya ada komunitas di Magelang itu, jadi itu tadi ada distributor itu yang memang menyupport kegiatannya kita. Jadi kadang di supportnya tuh juga enggak sepele, bisa ada event yang berhadiah cukup lumayan. Jadi ada orang yang memang kalau serius suka duel main kartu Pokemon bisa disupportnya di situ. Biasanya kumpulnya di Foodpedia Santoso Magelang. Jalan Pahlawan nomor 23 Magelang, Foodpedia Santoso. Itu kayak base camp-nya kita. Kalau tanding di situ, main TCG di situ, rapat Pokemon di situ, makan di situ. Kalau biasanya tuh 1 lawan 1. Terus satu deck itu terdiri dari 60 kartu. Itu ada kartu Pokemon, terus ada kartu trainernya, support-supportnya begitulah. Nah, terus di kartu Pokemon itu biasanya ada HP-nya. HP Handphone. nyawanya. Health point, hit point sebenarnya. Hit point. Terus ada kayak serangannya. Nah, serangannya tuh ada damage-nya. Kalau misal Pokemonnya kena serangan mati, itu dapat 1 prize card. Nah, yang dapat 6 prize card duluan yang menang. Intinya kita bermain dengan 60 kartu per deck, lalu kita bunuh 6 Pokemon dan kita menang. Itu adalah ringkasan dari permainan Pokemon TCG Indonesia. Dan aku bilang tuh Pokemon tuh cukup simple. Kartunya tuh mudah dipahami lah. Jadi aku bilang buat anak-anak SD, SMP itu bisa main semua aku rasa. Atau pemula yang benar-benar belum tahu TCG atau permainan kartu yang seperti ini tuh kayak gimana mainnya, itu gampang banget buat belajar. Memang simple gampang tapi ya tidak membosankan. Jadi tiap serangan tuh nanti ada kayak efeknya sendiri ya guys. Efeknya sendiri. Itu yang bikin cukup tricky, cukup seru lah. Cukup menantang. Ada kompetisinya. Hadiahnya juga lumayan. Kota, ada regional, ada nasional, ada yang world nasional juga. Dan itu hadiahnya nggak main-main. Hadiahnya nggak main-main. Yang regional aja 20 jutaan ya. Worth-nya satu kartu itu. Kartu hadiah guys untuk yang menang turnamen gitu. Alasan kenapa harus bermain kartu Pokemon? 1. Pokemon adalah franchise terbesar di dunia. 2. Kartu Pokemon ini nggak cuma mengingatkan kita kepada masa lalu, tapi juga bisa untuk pekerjaan guys. Harapan ke depan tambah besar ya. Lebih banyak orang yang tertarik join ke Pokemon. Ya nggak cuma di Magelang saja, di seluruh dunia lebih banyak, karena memang aku rasa tuh Pokemon itu sangat bagus. Aku rasa sampai berpuluh-puluh tahun ke depan tuh Pokemon tuh masih ada. Dan fleksibel buat segala umur. Contoh anak-anak bisa main, yang remaja bisa main, yang orang tua juga kalau misalnya mau terjun ya selagi masih mau ya silahkan, bisa kami terima. Join ke kita ya guys ya. Join kontak kita di Pokemon Sentre Magelang tadi itu ya. Pokemon Sentre Magelang. Pokoknya nggak tahu, pengen tahu pun juga nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Masuk itu nggak harus kamu bisa Pokemon, masuk itu kamu nggak harus targetnya cuan ke Pokemon, kamu main aja buat mampir sekali terus keluar aja itu. Nggak apa-apa. Kita udah seneng Banget udah. Seneng banget. Nah kita memang basicnya kan komunitas ya. Komunitas. Kumpul. Dan kalian kalau misalkan mau masuk ke komunitasnya kita nggak harus punya kartu Pokemon dulu. Kalian masuk tanpa kartu aja kita udah mau menerima. Nanti kita kasih kartu guys, malahan guys. Kalau kalian kesini datang tanpa kartu, kita kasih kartu guys. Dia yang ngasih.